Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa pencet tulisan subscribe-nya ya. Pocong penunggu kursi roda. Siang itu aku dapat kabar dari Pak D kalau kakakku yang kuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor dan dia dirawat di sebuah rumah sakit di pelosok kota Jogja. Oh iya, nama kakakku adalah Rina. Dia selama kuliah di Jogja memutuskan tinggal satu rumah bersama Pak Deku. Jam 3 sore, aku berangkat dari Solo menuju Jogja, dan jam 5 sore aku baru sampai di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Bangunan rumah sakit itu seperti bangunan yang sudah berumur tua. Tembok sebagian depan ditumbuhi lumut dan daun-daun menjalar kemana-mana mencari ujung kehidupan. Aku segera parkirkan sepeda motor. Aku sempat ngeri melihat bangunan rumah sakit itu, tapi aku tepiskan ketakutanku dengan berzikir dan memikirkan keadaan kakakku. Setelah sampai di bangsal tempat kakakku dirawat, aku melihat kakakku yang kondisinya agak parah, kakinya patah dan harus menjalani operasi. Aku mengobrol dengan Pak D dan keluarga Pak Deku, sampai tak terasa waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan aku memutuskan untuk menuju ke tikar yang aku pasang di samping bangsal yang dekat dengan toilet dan gudang bangsal. Aku langsung merebahkan tubuhku yang lelah karena seharian aku beraktivitas. Aku langsung terlelap tidur dan aku bermimpi. Di dalam mimpi itu aku melihat cahaya putih kecil dan tiba-tiba semakin membesar dan membesar sampai berwujud wajah pocong. Wajah itu mengerikan sekali, mata, hidung, dan mulut tersumpal kapas yang mulai membusuk. Tiba-tiba aku terbangun dan diliputi rasa takut. Alhasil aku gak bisa tidur sampai azan subuh berkumandang. Seminggu setelah kakakku dirawat dan operasi, akhirnya dokter mengizinkan kakakku pulang. Sore itu aku bersama keluarga Pak D pulang menuju rumahnya. Pak D ku gak bareng kami, katanya mau ke toko temannya untuk membeli kursi roda untuk kakakku. Sore itu kami sampai di rumah Pak D. Aku langsung membersihkan kamar yang tidak terlalu luas untuk kakakku beristirahat. Sehabis maghrib, Pak D ku datang dengan membawa sebuah kursi roda bekas, tapi masih nampak bagus untuk kakakku. Langsung saja kakakku memakai kursi rodanya malam itu juga. Aku temani dia jalan-jalan di halaman belakang, sampai tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami menuju kamar untuk beristirahat. Dan kursi roda kakakku aku taruh di halaman belakang, karena di dalam kamar kakakku terlalu sempit. Aku tidur di lantai samping tempat tidur kakakku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Udara sangat dingin dan cahaya sekitar sangat remang-remang. Tiba-tiba aku teringat dengan sesosok pocong yang datang dalam mimpiku waktu di rumah sakit. Wajah yang mengerikan dengan ada kapas membusuk. Suasana tak bersahabat menyelimuti malam itu. Tiba-tiba dari halaman belakang terdengar suara orang. Aku semakin takut dan diliputi rasa cemas. Tiba-tiba ada suara lagi seperti benda yang dibentur-benturkan di tembok. Dug, dug, dug. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhku sampai terasa ada sebuah tangan yang memegang pundakku. Aku terkagetkan, aku tengok, ternyata itu Pak Deku. Langsung dia bilang kepadaku, "Ji, kamu dengar suara itu?" Aku hanya menganggukkan kepala ke arah Pak Deku. "Ayo kita lihat, Ji," ajak Pak Deku. Aku mengekor di belakang Pak De dengan langkah mengendap-endap menuju ke halaman belakang, tempat kursi roda kakakku disimpan. Masih terdengar sangat jelas suara dug, dug, dug. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang, aku dan Pak De segera melihat apa yang sedang terjadi. Aku kaget dan lemah sekali karena ketakutan yang melandaku saat itu. Aku dan Pak De melihat sosok pocong dengan kain mori yang sangat kusam dan wajahnya seperti membusuk, mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor, yang sedang duduk di kursi roda kakakku dan membentur-benturkan ke arah tembok rumah. Saat melihat itu, tubuhku terasa lemas seperti nyawaku terbang lepas dari tubuhku. Ketika tersadar, aku dan Pak De lari menuju ruang tengah. Aku berteriak minta tolong dan semua keluarga langsung terbangun. Aku menjelaskan kepada mereka kalau baru saat itu ada pocong di kursi roda kakakku. Sementara padeku ke tempat seorang kiai untuk mengusir setan pocong itu. Padahal malam itu sudah menunjukkan jam 2 malam. Padeku kembali datang ke rumah bersama seorang kiai, dan langsung saja kiai itu menuju ke tempat kursi roda kakakku disimpan. Aku sekilas melihat saat kiai itu berdoa, kursi itu bergerak-gerak sendiri. Setelah selesai mendoakan, Pak Kiai langsung memberitahu keluarga Pak Deku. Katanya, kursi roda ini merupakan kursi roda bekas kecelakaan oleh pemiliknya yang meninggal tertabrak truk, dan kini arwahnya tak mau lepas dari kursi roda itu yang selalu menemani masa hidupnya. Sebaiknya kursi roda itu secepatnya dilebur ke Sungai Bengawan Solo, itu kata Pak Kiai.
Dan ketika subuh, aku dan padeku langsung membawa kursi roda itu menaiki sebuah mobil pick up menuju Sungai Bengawan Solo. Dan sesampainya di Sungai Bengawan, matahari sudah bersinar yang menandakan senyum bersahabat di pagi itu. Dan kursi roda itu sudah kami lebur buang di Sungai Bengawan Solo. Dan alhamdulillah kakakku sekarang sudah sembuh dan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasanya lagi. Tunggu cerita selanjutnya ya. Dah.